tahu sebelah saya Amin, saya pakai kaos People Power. Atasnya bunyinya, sudah saatnya orang-orang bernyali tampil menyelamatkan negeri. Kezaliman yang terjadi di era Presiden Joko Widodo ini nampak telanjang. Bahkan sesuatu yang dahulu disembunyikan hari ini didemonstrasikan tanpa ragu, tanpa malu. Ambil contoh, jika dulu cawe-cawe dalam kontestasi politik itu sebenarnya dilakukan juga. Mustahil tidak ada penguasa yang tidak punya kepentingan terhadap masa depan bangsanya, dan pasti dia akan cawe-cawe. Tapi karena konstitusi melarang itu, etika moral berbangsa melarang itu, maka tidak ada satupun penguasa yang pernah memimpin negeri ini yang secara telanjang dan terbuka menyampaikan pandangannya bahwa dirinya cawe-cawe untuk proses pilpres pada periode yang dirinya tidak terlibat dalam pilpres tadi, dan semestinya dirinya harus menampakkan legasi kebajikan karena dirinya sudah tuntas menjalani 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi. Saudara kita di pulau terpencil, terluar dan terjauh Indonesia sulit mengakses fasilitas kesehatan. Mari doakan dan dukung dengan sedekah terbaik Anda agar proyek kapal dakwah Dr. Ker BWA bisa segera memberikan pelayanan kesehatan gratis pada mereka. Cawe-cawe dalam kontestasi politik itu sebenarnya dilakukan juga. Mustahil tidak ada penguasa yang tidak punya kepentingan terhadap masa depan bangsanya, dan pasti dia akan cawe-cawe. Tetapi karena konstitusi melarang itu, etika moral berbangsa melarang itu, maka tidak ada satupun penguasa yang pernah memimpin negeri ini yang secara telanjang dan terbuka menyampaikan pandangannya bahwa dirinya cawe-cawe untuk proses pilpres pada periode yang dirinya tidak terlibat dalam pilpres tadi, dan semestinya dirinya harus menampakkan legasi kebajikan karena dirinya sudah tuntas menjalani 2 periode sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dan ini tidak terjadi dalam era rejim Jokowi ini. Kita ketahui bahwa saudara Joko Widodo demi hukum selesai Oktober 2024 karena dia sudah maksimum 2 periode mendapati dirinya sebagai presiden, dan konstitusi pasca reformasi telah membatasi jabatan presiden karena kita paham power tends to corrupt, absolutely power tends to corrupt absolutely. Dan karena itulah para pemikir ketika itu kemudian memberikan batasan kepada presiden agar tidak dijadikan sarana untuk menyalahgunakan kekuasaan. Tapi pada faktanya hari ini baru 1 periode saja sudah disalahgunakan, dan dalam periode kedua ini makin disalahgunakan. Terjadi kriminalisasi, terjadi penjegalan capres, terjadi obok-obok partai politik, terjadi penjaliman kepada rakyat dengan berbagai dalih. Tetapi memang ini era yang kita hadapi adalah era di mana kita tidak menghadapi kezaliman dari militer seperti Orde Baru, tapi kita menghadapi satu era di mana kebenaran itu akan ditutupi dengan kebohongan. Maka hari ini perjuangan kita, perlawanan kita, pertarungan kita adalah menghadirkan al-haq untuk melawan al-batil, karena al-batil itu selalu diteriakkan oleh para buzzer untuk menutupi borok-borok rejim, untuk menutupi kezaliman saudara Joko Widodo, seolah-olah negeri ini baik-baik saja. Nah, inilah pentingnya sosial media, dan karena itu kami persilahkan wartawan senior, abang kita Bang Edi Mulyadi untuk menyampaikan pandangannya. Tafadhol, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kita mohonkan semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikutnya, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saudara sekalian, beruntung sekali saya diundang oleh Ustadz Ahmad Rosinuddin duduk bersama dengan Bapak Reformasi kita 98. Karena tahu sebelah saya akan ada Pak Amin, saya pakai kaos People Power. Ini kan?
atasnya bunyinya sudah saatnya orang-orang bernyali tampil menyelamatkan negeri. Ya. Orang nyari Pak Tito ya. Dari jauh dari Bandung kalau nggak bernyali nggak sampai sini. Ya, saya ingin singkat saja. Jadi ada baiknya kita orang bilang bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Paling nggak guru yang baik lah. Nah dulu menjelang 98 ada sejumlah tokoh yang disebut kemudian poros Ciganjur karena lokasi ngumpulnya di sana. Ya, ada Pak Amin Rais, ada Abdurrahman Wahid, ada Sultan 10, ya, Sultan 10 dan ada Megawati Soekarno Putri. Saya kira dari situ kemudian bergulir ya. Tentu saja atas kehendak Allah juga. Tapi 4 orang ini wabil khusus Pak Amin Rais yang kemudian hampir semua kita sepakat menjuluki beliau sebagai Bapak Reformasi punya peran yang sangat penting. Saya berpikir Pak Amin mungkin bisa disepakati dan kita eksekusi. Ada semacam kalau Ustadz Ahmad membuat semacam disebut poros pembebasan untuk bangsa dan negara. Ya ini ranahnya kita. Level 2-nya dan seterusnya ke bawah. Tapi perlu tetap layer satunya, saya kira ada 4 orang lagi lah. Dengan tentu pelaku yang berbeda ya. Kita sebut misalnya Front Oposisi Nasional. Saya sebut misalnya ada Pak Amin Rais, kemudian ada Dr. Riza Ramli, ada tentu Petamburan harus kita libatkan, Habib Rizik Sihab, dan satu lagi Jenderal Gatot Nurmantio. Selebihnya kalau ditambah monggo saja, tapi saya usulkan 4 orang ini, mohon Pak Amin berkenan agak delosor, mohon maaf. Karena beliau kan senior ya, memulai komunikasi dengan beliau yang 3 tadi. Memulai komunikasi, kita nanti saya dan teman-teman bisa jadi IO-nya lah, ya, event organizer-nya yang ngatur segala macam. Yang penting tokoh-tokoh ini sudah ada kesepahaman. Walaupun saya yakin secara hati sudah ada konspirasi lah. Conspiration of heart ya sudah ada. Beliau-beliau berempat itu pasti sudah ada konspirasi hatinya bahwa beliau-beliau ini marah dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi tetap 1-2 kali tetap perlu pertemuan fisik. Itu sangat penting karena bertemu yang 4 tokoh ini sekaligus saja, nggak usah ngapa-ngapain saja ini sudah membuat getar kalau istilahnya istana kegelapan. Gitu ya, sudah membuat getar. Apalagi kemudian diikuti dengan beberapa langkah konkret dan sebagainya. Saya kira dengan izin Allah bisa membantu ya. Ini usulan saya saja. Dan saya agak sedikit menyimpang dari permintaan dari Ustadz Ahmad Zainuddin untuk bicara medsos. Karena selama ini saya memang bicara seperti itu. Bahwa memang sekarang ini perangnya perang handphone ya. Jangan takut. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka memang berusaha memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Dengan pidato-pidato mereka, dengan majalah-majalah, televisi, koran, sosmed dan sebagainya. Walaupun Allah katakan wallahu mutimmu nurihi kan gitu kan. Walaupun Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka, tapi itu harus dijemput. Tadi istilah beliau kalau nggak salah ya, harus ada upaya menjemput kemenangan yang Allah janjikan, yaitu dengan berjuang lewat ini. Nanti ada gimana? Undang-undang transaksi elektronik, ada pasal-pasal kebencian, ada pasal. Nah, dari soal ini saya mohon maaf mengutip, ini jagoan muda saya tertarik betul kira-kira 3-4 tahun yang lalu dia mengatakan bahwa kita ini orang-orang yang mau nyemplung ke jalan kebenaran suka mengarang-ngarang takdir. Apa ngarang takdirnya? Nanti kalau ditangkap gimana? Nanti kalau dipenjara gimana? Nanti kalau dibunuh bagaimana? Itu takdir memang, tapi kan belum terjadi. Jadi istilah Ahmad dulu itu ngarang-ngarang. Padahal kan ada takdir yang lain juga yang mungkin terjadi, yang kan belum terjadi. Nanti kalau Allah menangkan bagaimana? Nanti kalau Allah muliakan bagaimana? Nanti kalau Allah jayakan gimana? Kan itu takdir yang lain kan? Kenapa kita nggak memilih ngarang yang berikutnya? Kenapa kita selalu ngarang yang negatif? Nasrun minallah wa fathun qarib, kan begitu. Itu kan takdir juga yang bisa kita karang ya. Kita imajinasikan dan kita akan upayakan untuk diwujudkan. Jadi please buat teman-teman siapa saja yang bertekad nyemplung ke jalan perubahan, ke jalan dakwah, ada dua takdir yang bisa menjemput kita di depan.
ya. Takdir tadi tiba segala macam resiko-resiko tadi, tapi juga ada takdir kemenangan. Nah gitu ya, jadi please. Nah termasuk takdir kalau kita berjuang lewat medsos ini ya. Mereka brutal sekali, brutal sekali. Pak Amin Rais ini kalau kita mau pelototi Twitter, itu salah satu korban para buzzer lanatullah alaihim. Saya selalu ngomong begitu. Ini hilang-hilang itu kenapa sih? Halo, cek. Aman ya tapi ya. Oke. Jadi luar biasa sekali, dan mereka itu yang bikin tambah marah itu dibiayai oleh anggaran negara. Itu sampai 97 miliar mereka dikeluarkan untuk mereka, dan itu resmi ya, belum anggaran dari para cacing yang nyaris tak terbatas ya, yang orang-orang bilang para naga itu, 9 naga itu tak terbatas. Dan itu kalau kita kemudian dengan takdir Allah juga dibuka gambar-gambarnya, satu orang itu bisa ngadepin berapa baris handphone Pak Amin. Satu orang duduk, mereka siapkan semacam meja yang berdiri gitu, handphone. Biasa sekali itu kerja sungguh-sungguh dan sangat keras. Nah pada titik ini juga, saya ingin mengingatkan kita, kalau kita memang yakin jalan yang kita tempuh itu benar, kenapa kita nggak sungguh-sungguh juga? Lawang mereka jalan batil, jalan yang hanya dijanjikan duniawi saja, mereka tahu juga itu salah. Dan mereka juga sangat mungkin tahu bahwa ujungnya adalah neraka jahanam, laknatullahi alaihim, na'udzubillahi min dzalik. Mereka bisa sungguh-sungguh kok. Bisa kerja minimal kalau mereka dibayar dari pagi jam 8 sampai jam 7 sampai jam 5 sore, jam 17. Mereka sungguh-sungguh kok. Kok kita yang nyemplung di jalan dakwah, jalan yang benar, jalan al-haq kok separuh-separuh, setengah-setengah. Aduh, gue lagi mau nggak bisa gabung dulu, misalnya begitu. Ada aja dalih dan dalil. Bukan dalil ya, dalih yang kita ajukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penutup sekalian, tentang people power. Itu para ahli kita, termasuk Pak Amin pada waktu 11 Juni kemarin di Solo, ada Mas Taufik juga, itu semua mengatakan, ada Ustadz Ahmad Yusuf juga, people power itu tidak menyalahi undang-undang. Tidak bisa disebut makar, yaitu hak rakyat, dan secara bahasa kan ini kekuatan rakyat. Dan Pak Amin secara demonstratif pada 11 Juni juga menunjukkan Jokowi sudah people power pada 2014 gitu kan. Ada bukunya, ditunjukkan bukunya. Nah, saya ngobrol dengan Sanggan dan Nenggolan, sosiolog kita juga. Itu dia mengatakan bahwa people power itu hanya cara, ya, ketika saluran-saluran resmi kita tersumbat. Dan seperti kata beliau tadi bahwa sejatinya Undang-Undang Dasar kita menganut bahwa kedaulatan itu milik rakyat yang dititipkan kepada para pejabat publiknya. Kan gitu Pak Amin ya. Begitu mereka tidak amanah, tidak patuh sebagai petugas rakyat, ya rakyat berhak mengambil mandat tadi. Ada dua cara. Cara pertama lewat election, lewat pemilu. Cara kedua lewat people power. Bahkan Sagana menyebutnya dengan pemberontakan. Dengan pemberontakan loh. Waktu saya ngobrol sama dalam podcast saya yang di ini Pak Amin di Adi Sumar di bandara itu, Pak Amin waktu berangkat dengan ganda waktu pulang saya wawancara dia. Pemberontakan itu tidak suatu pelanggaran, itu cara rakyat mengambil kedaulatannya yang sudah disalahgunakan. Nah itu boleh-boleh saja. Nah justru dalam konteks tadi saya kira saya tidak ingin menggunakan kata pemberontakan karena buat kita itu dimonsterisasi di sini, ya, menjadi sesuatu yang menyeramkan, bahkan dikriminalisasi. Jangankan pemberontakan, ajaran Islam khilafah aja dikriminalisasi, dimonsterisasi, kan begitu kan. Kalau saya ngomong gitu, sebelah kanan saya ada senyum-senyum. Jadi itu, dengan 4 tokoh tadi, please saya sekali lagi mohon dengan sangat Pak Amin berkenan mulai membangun komunikasi dengan yang lainnya, ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Amin. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.